Alas Roban. Alas yang dalam bahasa Indonesia diartikan hutan. Alas Roban ini terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Hutan ini dilewati oleh jalur Pantura yang sekarang dilewati jalur tol Trans Jawa. Dulu sebelum ada jalur tol Trans Jawa, lalu lalang mobil kendaraan melewati jalur Alas Roban ini. Sekarang ada tol Trans Jawa, jalur Alas Roban yang lama ini seperti ditinggalkan. Walaupun begitu, masih ada segelintir pengendara yang tetap lewat jalur ini. Banyak kisah dan cerita mistis di jalan ini, mulai dari pembuatannya yang sistem kerja rodi pada zaman Belanda, kemudian kecelakaan maut yang merenggut korban jiwa, dan cerita tentang warung goib dan juga bus hantu. Untuk menguak semua misteri ini, mari kita gali misterinya di Menggali Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Menggali Misteri dimanapun teman-teman berada. Saat ini kami tim Menggali Misteri sedang berada di Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Kita jauh-jauh dari Temanggung ke Batang ini ingin mencoba melakukan eksplorasi bersama Pak Supri dan tim Menggali Misteri. Oke, Pak Supri, tadi kita berada di Alas Roban. Menurut Pak Supri, apa yang buat kita menarik untuk datang ke lumayan jauh lah dari tempat kita ke Alas Roban ini, Pak? Pertama dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mulai. Salam takdim saya buat para konten kreator pendahulu yang sudah terlebih dahulu mengeksplor di Alas Roban sini, antara lain KTJ Kisah Tanah Jawa atau Om Hao, juga yang lain banyak sekali. Sebelumnya salam takdim buat rekan-rekan semua, buat para senior-senior saya. Mudah-mudahan pada malam hari ini eksplor kami dan tim Menggali Misteri dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan untuk ketertarikan dari kami tim Menggali Misteri, khususnya diri saya, tentang sejarah dan keluar biasaan dari kemistisan Alas Roban sini yang sangat luar biasa. Bukan hanya semata-mata ini suatu alas besar ataupun hutan besar, hutan jati yang terkenal di seantero jagat. Oleh karena itu kami dan tim sangat kepingin dan penasaran untuk mencoba menguak misteri di sini. Oke. Menurut saya ya, yang awam lah, begitu masuk ke Alas Roban ini jalurnya lumayan banyak ya Pak Supri. Ada 3. Nah, ini jalur yang lawas. Ini jalur yang lama, jadi jalur tengah ya. Ini jalur tengah. Jadi pada awal mulanya
pada pemerintahan Belanda dulu ini dijadikan suatu jalan pokok yang membelah, yang menghubungkan antara Pulau Jawa, antara Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang dulu proses pengerjaannya dikerjakan secara kerja paksa, sehingga banyak para pekerja Indonesia yang meninggal karena kelelahan, yang meninggal karena kelaparan, dan dibiarkan begitu saja sehingga tidak stop. Oke, kita lanjutkan. Di sini memang jalurnya tadi cukup banyak. Kami tim masuk lewat sana, ternyata jalur yang baru juga. Makanya ternyata sedikit muter-muter ya. Saya yang orang awam aja agak, ya memang hawanya hutan besar sih. Hutan, pohon-pohonnya besar, cukup sepi juga, merinding lah. Tapi untuk Pak Supri mungkin lebih tahu banyak yang di sini, atau penunggu atau sosok astral yang sangat berpengaruh, karena di Alas Roban ini banyak sekali cerita ya, atau kejadian kecelakaan yang mungkin juga merenggut korban jiwa. Nanti kita ulas bersama Pak Supri, apakah di balik sebuah kejadian itu ada sesuatu yang menjadi penyebab atau gimana. Ya, Pak Supri. Untuk penyebab kecelakaan di Alas Roban yang sejak zaman dulu sampai pemerintahan zaman sekarang ini sangat banyak, bahkan kalau dihitung bukan cuman hitungan ratusan, bisa mencapai ribuan, karena Alas Roban ini merupakan hutan yang benar-benar sangat luas, bahkan sampai di Kabupaten Batang, sampai yang sekarang dulunya hutan, yang sekarang menjadi Kota Batang, itu termasuk salah satu wilayah hutan ataupun Alas Roban. Dan di sini karena banyaknya kecelakaan yang terjadi, untuk dilihat dari kontur jalan memang sangat berkelok-kelok dan curam. Tapi kalau dilihat dari sisi mata batin kita, ini banyak sekali bangsa-bangsa astral yang menguasai di daerah hutan Alas Roban sini. Sebagai satu contoh, banyaknya korban kecelakaan dan arwah-arwah korban kecelakaan itu pun mereka tinggal di sini juga. Kemudian dari dulu pengerjaan jalan yang dikerjakan oleh pemerintahan Belanda, yang waktu itu dikerjakan secara kerja paksa ataupun kerja rodi ya. Kerja rodi itu banyak sekali menelan korban jiwa karena kelaparan, karena kelelahan, dan juga jika kita bisa melihat di sini banyak juga arwah-arwah penasaran yang secara sengaja dihabisi pada waktu sekitar tahun 80-an, 5 sampai 90-an, yang itu termasuk penumpasan gali gabungan anak liar. Itu yang termasuk Petrus, pembunuhan misterius. Itulah yang menyebabkan hutan sini semakin terasa keangkerannya, semakin terasa nilai mistisnya. Dan yang mempengaruhi luar biasa dari penguasa sini, yaitu beliau Mbah Danyang Lolope, yang merupakan penguasa hutan Alas Roban sini. Dan ini tadi sebenarnya sempat kurang berkenan beliau ketika kita masuknya salah, karena
kurangnya kita kan jarang banget kita melewati sini. Jadi kita nggak paham dengan jalur, kemudian lewatnya salah. Padahal beliaunya sang penguasa hutan Roban sini, mereka tahu bahwa kita ini penduduk Temanggung yang notabene merupakan wilayah yang merupakan salah satu wilayah kekuasaannya Simbah Kyai Ageng Mekukuwan, yang beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kedu Utara. Oke Pak, untuk Alas Roban ini kan termasuk jalur Pantura ya Pak. Tapi kalau jalan sini kok sepi ya. Bisa dibilang hanya bagian mobil yang lewat sini. Apakah karena sudah ada tol atau gimana, atau memang jalur ini dihindari Pak? Untuk jalur, sebenarnya jalur utama ini adalah sini. Tepatnya ini jalur utama yang pertama dibangun oleh pemerintahan Belanda, ini jalur sini. Cuman karena untuk mengurai angka kemacetan, angka kecelakaan, kemudian dibangunlah jalur kedua yang bawah. Kemudian pemerintahan berikutnya berinisiatif untuk membangun yang jalur atas agar lebih mengurangi angka kecelakaan, angka kemacetan. Memang karena memang untuk jalur Pantura ini jalur yang sangat padat, paling padat. Sibuk juga. Iya, yang sibuk juga. Ini ada jalur arterinya, ada 3, sini, terus sebelah sana yang baru, terus bawah juga ya Pak. Terus yang pojok sana ada jalan tol Trans Jawa, jadi cukup banyak yang mungkin membuat jalan ini semakin terlihat sepi dan nuansa angkernya semakin terasa ya Pak. Tapi dengan jarangnya mobil lewat sini, mungkin angka kecelakaan juga semakin berkurang ya. Untuk angka kecelakaan sendiri karena memang dari para arwah-arwah penasaran itu mencari teman sebanyak-banyaknya. Jadi nggak menutup kemungkinan meskipun pemerintah membangun jalan yang jalur seperti jalur jalan tol yang lurus yang melewati atas, tetap tidak menutup kemungkinan akan banyak juga korban. Bahkan di jalur yang baru pun banyak kecelakaan yang terjadi. Makanya kalau untuk menjamin bahwa jalan dibangun secara lurus biar kecelakaan nggak ada, menurut saya kurang pas lah. Kurang tepat juga. Justru jalan yang lurus membuat pengendara semakin kencang, semakin ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Kemudian untuk Alas Roban ini sendiri sebenarnya arah ke sana ke atas itu sang penguasanya, kalaupun bagi mereka yang mungkin pengen mengambil jalan pintas untuk mencari kekayaan lah, ibaratnya amek pesugihan. Itu kalaupun mereka bisa, sebenarnya tempat ini juga bisa, cuman kurangnya orang yang tahu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, dan Alas Roban ini merupakan hutan yang legendaris, hutan yang termasuk hutan Purwo, hutan awalan yang sebelum ada kota-kota seperti kota Kendal, seperti kota Batang, Tegal, Pekalongan, itu kan sebenarnya itu termasuk wilayah dari wilayah dari hutan Roban ataupun Alas Roban ini. Oke Pak Supri, untuk Alas Roban ini termasuk hutan yang cukup lawas ya Pak Supri. Bisa berikan diperkirakan sekitar berapa tahun Pak? Kalau dihitung dari hitungan tahun, ratusan tahun, bukan cuma dari puluhan tahun tapi ratusan tahun. Bahkan kalau dilihat dari besarnya pohon-pohon jati, banyak sekali pohon jati yang batangnya aja diameternya udah mencapai garis tengah meteran, 1 meter lebih. Untuk kayunya sendiri ini milik negara apa perorangan sini Pak?
Kalau untuk kayunya ini milik Perum Perhutani, jadi bisa dikatakan BUMN ya, BUMN. Jadi kalau untuk kepemilikan dulunya milik pemerintah Belanda. Jadi ini penanaman kayu jati ini sejak pemerintahan zaman Belanda dulu. Oke teman-teman, hutan alas roban ini kan alas roban lah. Kalau hutan kan bahasa Indonesia, kalau Jawa namanya alas. Alas roban ini cukup luas. Mari kita explore, pindah ke tempat yang lain. Masih banyak cerita masyarakat ataupun mitos-mitos di sini yang perlu kita kuak. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali eksplorasi kita. Sekarang udah berpindah lokasi atau pindah tempat. Tadi kita sempat mewawancari warga atau penduduk di sekitar sini, tepatnya warung-warung di pinggir jalan ini tadi. Bahwasanya pernah, tapi tadi bapaknya nggak mau diambil gambar, tapi dia mau cerita tapi nggak mau diambil videonya. Makanya kami ceritakan saja. Bahwasanya di sini ada cerita, ada suatu warung goib ya Pak Supri, warung goib dan bus goib juga, bus hantu lah. Mungkin Pak Supri bisa menjelaskan apa itu warung goib dan bus hantu itu. Apakah itu benar memang terjadi, cerita dari warga di sekitar sini, atau hanya cerita mitos saja? Pak Supri gimana? Oke, untuk saat ini pertama saya akan menjelaskan, ini di belakang kita ini ada pohon yang luar biasa gedenya. Kalau di diametri kayaknya ini garis tengahnya aja udah ada 2 meter kayaknya kalau ditebang nih. Udah gede banget. Ini di belakang kita ini banyak makhluk astral yang tinggal. Bahkan ada pusaka-pusaka juga yang ada di situ. Kita bisa melihat, bisa merasakan ada pusaka, keris juga ada. Kalau kita punya kemampuan untuk mengambil ataupun kita mampu melawan makhluk astral yang melindungi senjata pusaka ini, kita akan bisa mengambilnya. Sebenarnya pusaka-pusaka seperti model keris, tumbak itu kan milik manusia karena memang buatan manusia, hanya karena dipendam, mungkin ditempatkan di suatu tempat, kemudian orang yang menempatkan itu meninggal, terus dikuasai oleh bangsa astral ataupun makhluk sejenis makhluk jin. Kemudian untuk keterangan dari tadi bapak-bapak yang ada di warung tentang warung goib, itu memang ada kebenarannya, keberadaannya memang ada. Bahkan hampir di sepanjang jalan Alas Roban itu di kilometer 15, di kilometer 45 itu ada, memang ada warung-warung goib seperti itu. Hanya mereka yang kurang beruntung lah, kemudian kesasar masuk di alam goib. Mereka masuk ke dalam warung-warung tersebut. Pada saat mereka melakukan prosesi jajan di warung hantu itu, mereka makan di tempat itu, perasaan ya seperti kita di warung biasa, dan bahkan terasa lebih lezat lah masakannya. Padahal itu hanya model seperti fata morgana lah, pengalian pandangan yang ditipu oleh mereka bangsa makhluk astral. Karena memang Alas Roban ini sangat luar biasa terkenal dengan goib, kegoibannya,
dengan sejarah-sejarah lama, terus mitos-mitos tentang keberadaan penghuni di hutan sini. Dan tadi di bawah situ waktu kita melakukan pengambilan video di bawah tadi, di sedikit kita mau turun ke bawah itu ada pohon beringin besar. Itu sebenarnya merupakan titik pusatnya sang penguasa yang tinggal di Alas Roban sini. Kemudian untuk keterangan ataupun cerita bis hantu itu memang ada. Sebenarnya memang ada, karena bis hantu itu sebenarnya perwujudan dari penyerapan energi dari semobil bis yang dulu terjadi kecelakaan, kemudian mereka berpindah alam lah, modelnya berpindah alam, kemudian seluruh energi itu diserap, kemudian ya seperti itu warung juga dikelabui penglihatan kita, seperti fata morgana lah, kelihatan nyata tapi sebenarnya nggak ada, nggak nyata. Kalau di dunia nyata kita bisa melihat seperti kayak di aspalan, kemudian di padang pasir itu kalau musim kemarau kan kelihatan seperti ada air menggenang, nah seperti itulah. Oke, sudah jelaskan mengenai cerita dari warga di sekitar Alas Roban ini atau pedagang di sini, warung-warung kan banyak di sini. Kemudian di sini penglihatan Pak Supri ada semacam yang masang-masang nggak Pak? Seperti yang kita kan sudah pernah eksplorasi di satu tempat yang banyak nih orang nakal masang-masang. Kalau di sini emang alami dari sini, emang tempatnya ditunggu banyak penunggunya atau ada yang masang juga di sini? Sebenarnya kalau di jalan ataupun di kawasan Alas Roban ini nggak ada. Untuk model orang yang pasang-pasang seperti orang cari pesugihan, terus pasangan di pinggir jalan itu kalau menurut pandangan mata batin saya nggak ada. Cuman asli dari penghuni, memang asli dari penghuni hutan sini sang penguasa seperti Kiai Danyang Lolope, kemudian dulunya kan ada legenda Singo Barong. Itu memang asli nyata ada. Kemudian pada waktu pembuatan jalan di perkampungan air jalan di tengah Alas Roban yang membelah Alas Roban ini kan pengerjaannya secara kerja paksa. Jadi saking banyaknya pekerja yang terlalu capek, kemudian keliwat batas kecapeannya, kelaparan karena tidak diurusi lah oleh pemerintah Belanda. Akhirnya banyak yang meninggal pertama. Kemudian dari para arwah ataupun jin korin, manusia-manusia yang orang-orang yang dulu bekerja paksa itu dan meninggal, mereka mencari teman. Kemudian setelah mobil-mobil yang lewat mulai banyak, mereka mengalihkan menipu pandangan para supir. Kemudian kelihatannya seperti jalannya lurus, ternyata jurang. Nah, kan kalau dilihat dari keterjalannya, dari tikungannya memang sangat curam. Jadi banyak supir yang tertipu karena keadaan ngantuk, keadaan takut. Kemudian mereka ditipulah penglihatannya, dikelabui pandangannya, kemudian secara tiba-tiba kelihatan seperti jalan lurus, ternyata depannya jurang, seperti itu. Kemudian untuk sosok yang paling kuat di sini berwujud apa Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk perwujudan sosok yang paling kuat untuk di kawasan hutan Roban ataupun Alas Roban ini nggak bisa dibilang nggak ada yang paling kuat lah, karena memang daerah ataupun kekuasaannya itu memang sangat luas. Tapi untuk sosok yang paling berpengaruh ataupun makhluk astral yang paling berpengaruh di sini menurut pandangan mata saya, yaitu Mbah Danyang Lolope, kemudian Mbah Kiai Ringin Putih. Itu yang paling berpengaruh. Untuk Mbah Ringin Putih itu mereka sosok sosok pasangan, satu pasangan. Kemudian kalau dilihat dari ketinggiannya mungkin diukur dengan manusia biasa 5 kali lipat ketinggiannya.
Dan berwujud seperti manusia. seperti manusia, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang putih-putih, serba putih, dan mereka sebenarnya sangat damai, jadi mereka nggak jahat. Kalaupun ada orang yang mungkin punya keberanian untuk bisa bertemu dengan beliau dari sang penguasa itu tadi, yang saya sampaikan itu tadi, bisa bahkan untuk kemungkinan untuk menjadi teman, kemudian mungkin kayak melunasi hutang-hutang, tapi tidak menutup kemungkinan harus menggunakan tumbal, itu pasti, karena semuanya itu di dunia ini nggak ada yang gratis. Oke, baik teman-teman, tadi sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Supri mengenai Las Roban, mitos-mitosnya, penunggu-penunggunya yang di sini. Sebenarnya kita cukup untuk eksplorasi kita di Las Roban. Semoga untuk teman-teman yang lewat Las Roban ini bisa berhati-hati ataupun lebih memperhatikan kondisi kendaraan juga. Kita cukup untuk eksplorasi malam ini, kita sudah cukup malam, perjalanan juga cukup jauh, suasana juga sepertinya udah mau hujan juga. Oh, ini ada Pak Supri. Untuk yang lewat sini, yang utamanya jalur sini ada mungkin suatu buang koin atau klakson, Pak? Masih ada pertanyaan ini. Untuk yang lewat, yang penting menurut saya yang paling penting berdoalah. Jadi tetap fokus, hilangkan rasa takut, tetap memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan kita, agar dijauhkan dari mara petaka, dari mara bahaya. Dan kalau ada rasa ikhlas, kalaupun ada orang di pinggir jalan yang mungkin seperti peminta-minta, kita bisa kasih uang untuk mereka, berbagi rezeki lah untuk menjauhkan bala. Karena di tuntunan agama kita pun, perbanyaklah sedekah biar kita dijauhkan dari bala, seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan dari Pak Supri. Cukup sekian eksplorasi dari kami. Bila banyak kesalahan kata ataupun salah penjelasan dari kita ataupun tingkah laku, kami tim semua mohon maaf. Dan jangan lupa kami ingatkan kembali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk bisa subscribe channel Menggali Misteri biar kami semangat membuat video, membuat konten-konten yang menarik, yang bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.